Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat sayyidat Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi Senin kali ini. Alhamdulillah kita masih bersama kembali dalam ruang kajian online bersama kajian Tarjamah wal Qaidah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, para pengikut. Dan senantiasa kita berdoa semoga Allah masukkan kita dalam umatnya dan golongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang harfu ta'lil ya, harfu ta'lil. Jadi huruf-huruf yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan alasan atau sebab ya satu perbuatan itu dilakukan. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan yaitu halaman 109, macam-macam huruf lam, alamat gitu. Alamat gitu. Baik, untuk itu mohon kiranya Pak Haji Samsul membacakan bagian tentang lam ini. Ada 4, silakan Pak Haji Samsul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 17, macam-macam huruf lam, alamat. Lam artinya untuk bagi, fungsinya berfungsi sebagai huruf jar dan memajrurkan isim yang sebelahnya. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 2. Lam agar supaya sebagai huruf perintah yang diikuti fi'il mudhari dan akhirnya majzum. Contoh, liyunfik du malil fuqara'i. Orang yang punya harta agar berinfak kepada orang fakir. 3. Lam tidak perlu diterjemahkan, berfungsi sebagai lam ibtida yang mengawali kalimat. Contoh, la ilmun khairum min malin. Ilmu itu lebih baik daripada harta. 4. Lam maka sebagai jawaban atas kalimat yang diawali lau, la, oleh lau, la. Contohnya, lau ijtihadta liakramtuka. Lau ijtihadta liakramtuka. Sekiranya kau sungguh-sungguh, maka aku akan menghormatimu. Kelas Ustaz. Ayo, syukran, jazakallah khair, Sayyid Samsul. Bapak yang muliakan, kita mendengar tadi ada 4 ya, tapi nanti kita coba tambahkan ada lagi di layar 4 itu. Mari kita lihat. Jadi lam itu tulisannya sama, harakatnya juga sama, gitu. Tapi bisa berbeda fungsinya dan maknanya tergantung dalam kalimatnya ya, Bapak Ibu. Tergantung dalam kalimatnya. Mari kita lihat yang dibacakan beliau tadi nomor 1.
Huruf lam pertama untuk atau bagi. Jadi bisa juga maknanya untuk, bagi, milik, kepunyaan, sama itu ya. Itu. Ini namanya huruf jar. Jadi fungsinya menjarkan. Nah, kalau itu memajulkan ya. Menjarkan. Ya. Jadi berfungsi untuk sebagai huruf jar dan menjarkan isim yang datang setelahnya. Gitu ya. Oke, itu dia. Contohnya banyak lah kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang lain misalkan kalau alhamdulillahi kan tanda jernya apa itu? Tanda jernya kalau alhamdulillahi berarti tanda jernya adalah kasroh ya. Kasroh. Kasroh. Tapi kalau bilang fawailul lil musallin itu kan ada lam huruf jar juga lil musallin kan gitu ya. Fawailul lil musallin. Tanda jernya apa itu Bapak Ibu? Ya. Ya, pada kata musallin itu ya, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, jadi itu huruf jar. Artinya bisa bagi, untuk, ya. Nah, yang kedua, kita lihat yang kedua. Artinya agar atau supaya, ya. Sebagai huruf perintah yang diikuti fi'il mudhari dan akhirnya jazam. Jadi kalau yang ini, kalau apa namanya diikuti fi'il mudhari yang jazam, yang sukun, maka itu namanya lamul amri ya. Namanya lam amr. Lam amr. Liyungfiq. Ustaz, diikutin apa tadi Ustaz? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari Ustaz. Ya, betul. Gitu ya. Jadi fi'il mudhari dan tanda mudhari akhirannya itu sukun atau jazam ya. Jazam. Oh, iya. Itu namanya lamul amr. Itu tuh. Nah, bisa juga lamnya biasanya lamnya mati. Huruf lamnya mati. Biasanya diawali huruf wawu. Contohnya misalkan pada surah An-Nisa ayat 9 misalnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Ya. Jadi wawunya biasanya diawali dengan huruf apa wa atau fa. Contoh fa misalkan fal yanzuril insanu ila ta'ami kan gitu ya. Fal yanzuril insanu tadi ila ta'ami. Terus apa lagi? Yang fa ya. Hadis Nabi misalkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa itu Bapak Ibu? Fal yukrim jari. Nah, sahih. Nah, kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini Bapak Ibu. Huruf lam. Gitu ya, huruf lam. Kita coba kita tambahkan dari keterangannya Bapak Ibu. Kita ini nomornya, namanya, pengaruhnya, contohnya. Pengaruh atau itu apa namanya, apa istilahnya itu namanya, amalnya ya. Merubah. Apa sih namanya itu Pak ya? Apa namanya itu pengaruhnya? Hamil. Iya, itu bahasa Arabnya amil. Amil jenazah atau amil nikah. Itu ya, amil. Ya perbuatannya, kalau perbuatannya jadinya agak ini ya. Jadi ya saya bilang pengaruhnya lah. Gitu Laku. Ya. Perannya. Oke. Peran ya. Perannya ya. Satu, namanya huruf jar. Ini semua lam ya. Kita bicara lam semuanya. Bapak Ibu, huruf jar. Pengaruhnya menjarkan. Rasanya yang ada di buku kalau menurut saya nanti kurang, itu masih kurang. Masih kurang.
contohnya ya? Apa contohnya Bapak Ibu nih? Apa contoh lam yang huruf jar dalam Quran apa contohnya? Selain alhamdulillah rabbil alamin gitu ya. Contoh pada awal surat Al-Quraisy ya. Apa bunyinya? Liila fi Quraisy. Ila fi Quraisy. Itu fi itu karena fungsi apa lam ini nih? Ila fi Quraisy. Terus kalimat yang saya lillahil amru min qabl wa min ba'd. Lillahil amru. Lillahil amru min qabl wa min ba'd. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Lil mukadzibin. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini kata-kata yang diawali oleh huruf jar, lilafi misalkan. Atau di sini lillahi misalnya. Lil mukadzibin. Nah, itu huruf jar semua. Sekarang contoh yang bagian nomor 2. Nomor 2. Namanya huruf amar. Huruf amar. Lamul amr gitu ya. Huruf amar. Ini menjazamkan Bapak Ibu. Gampangannya menjazamkan itu mensukunkan. Nah, gitu ya. Sukunkan. Contohnya tadi Al-Quran. Liyunfiq dzu sa'atim min, ini di Al-Quran ya. Dzu sa'atim min sa'atih. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki itu berinfak. Nah, ya. Jadi saya kira di ini boleh ditambahin di sebelah kanan itu ya. Artinya maknanya ya sini ya. Makna huruf. Makna hurufnya. Yang ini untuk ini merah tulisannya. Apalagi selain untuk bagi, milik, punya, kepunyaan, nah gitu. Nah kalau yang huruf amar, hendaklah, mestinya, agar, gitu. Agar lebih tepat hendaklah. Contoh ayat yang lain apa namanya? Misalkan di dalam surah tadi yang kita baca, surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Nah, wal yakhsha itu sebenarnya akhirannya itu mati ya Bapak Ibu ya. Sukun ya misalnya itu. Cuma karena di ujungnya ada ya-nya, maka dihilangkan ya-nya, jadi kelihatannya fathah ya.
Jadi ujung shinnya itu ada ya-nya harusnya. Wal yakhsha begitu. Menjazamkan gitu ya. Hendaklah. Jadi wal yakhsha hendaklah orang-orang yang meninggalkan keturunan di belakangnya. Liyunfik hendaklah orang yang memiliki keleluasaan berderma dari kelapangan rezekinya. Nah, itu misalkan begitu ya. Wal yakhsha. Contoh hadis Nabi misalkan. Mangkana, nah gitu ya. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yaumil akhir. Yaumil akhir. Apa artinya dalam hadis? Fal yukrim jarahu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Mangkana, siapa yang beriman, yu'minu ya, yu'minu, siapa yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah dia gitu ya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain, falyakul khairan aw liyasmut. Fal yukrim dhaifah juga ada ya. Oh, ini falyukrim. Ya, falyukrim dhaifah juga ada. Falyukrim jarah, betul. Itu contoh-contoh hadisnya ya, Bapak Ibu. Karena lam itu menjadi lam, namanya lamul amr ya. Nah, ada lagi yang ketiga. Ini kayaknya belum disebutkan di buku kita nih, Bapak Ibu. Namanya lam ta'lil, huruf ta'lil. Ta'lil. Ini boleh di sini mencerkan isim. Ini menjazamkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. Huruf ta'lil namanya. Kan gitu ya. Ta'lil tuh. Menasabkan istilah lainnya apa Ustaz? Menfathahkan. Oh, menfathahkan. Fathah, iya. Fathah Ya, ya. betul. Jadi ini iya ya, menjerkan. Ciri utama tandanya, tandanya adalah kasrah. Ciri utama tanda akhirannya apa ya? Nanti takut salah paham ya. Atau mengkasrohkan saja gitu ya. Kasrah. Meskipun sebenarnya ciri itu nggak mesti kasroh ya Bapak Ibu ya. Ada tanda lainnya. Ini tanda utama aja. Jazamkan. Apa kita sebut nih? Mensukunkan gitu ya. Mensukunkan atau mendoma ya? Jazam sukun. Sukun ya. Oh, sorry, sukun ya. Iya. Nah, kalau menasabkan memfathahkan. Fathahkan. Itu sederhananya kalimat begitu tuh. Mensukunkan fil mudhari ya. Iya. Betul. Ini menasabkan memfathahkan. Gitu tuh. Nah, kalimatnya contohnya dalam Al-Quran misalnya apa?
Yaqulal ladzina. Ini dalam surah Al-Muzammil ya. Atau misalkan dalam surah As-Saff. As-Saff misalkan ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Nah, gitu ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Itu menasabkan itu nih yang jelas ini Bapak Ibu nih. Diakulah. Kalau nasabnya fil mudhari ini nih ya, itu dengan cara dibuangnya huruf nun. Ya. Waliyumahhisallahu. Waliyumahhisallahu. Atau surat ini surat Al-Fatah ya. Surat Al-Fatah ini Fatahna. Oh, saat ini aja Ustaz. Tadi dengan membuang huruf nun Ustaz. Iya, oh gitu. Ya, saya mau Ustaz. Liyaghfira lakallah. Sebentar, Pak. Zambika. Ini surat apa nih? Liyaghfira lakallah. Surah Al-Fatah. Oh ya, Al-Fatah ayat 2. Inna fatahna ya? Ya, inna yang ini ya. Simtud duror Ustaz. Iya. Oh iya. Kalau mau dibaca simtud duror sering diucap ini ya. Hafal ya Pak, Inna hafal. fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma. Nah, itu tuh. Itu sama tuh. Wa liyutimma ni'matahu 'alaika. Wali liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Nanti di bawahnya ada liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Nah, jadi itu ada lam diikuti fil mudhari yang akhirannya nasab fathah, itu gampangannya gitu ya. Iya, Itu oh iya. Untuk agar yang di sini Latif yang agar alunna, ini apa? Latif alunna. Oh, itu beda. Beda ya? Nanti diingetin saya ya nanti Pak U, tuh beda tuh. Agar supaya agar supaya nih kalau menasabkan. Nah, ini yang belum ada lagi di sini Bapak Ibu. Namanya adalah lam juhud. Nah, ini penting nih. Lam juhud ya. Sumpah lam juhud. Iya. Menasabkan sama nih. Ya. Menasabkan. Ini persis nih. Memang antara lam juhud lam ta'lil itu sama. Apa bedanya Bu Ika? Lam juhud sama lam ta'lil. Lam juhud tuh biasanya ada nafinya gitu ya sebelumnya. Iya, betul. Apalagi tadi berarti apa bedanya lam juhud sama lam ta'lil? Gitu ya. Oke, tadi udah disebut sama Bu Ika. Jadi cirinya Bapak Ibu yang kami muliakan, lam itu disebut juhud kalau kalimatnya depannya ada huruf nafinya. Gitu ya. Contoh misalnya ma kana lit-talibi ayyaghiba. Nah, ini maka nalit talibi ayyaghiba. Liyaghiba. Jadi ada huruf taklil nih li nih. Tapi depannya ada maknya nih. Ada huruf nafi nih penandanya nih. Maka lamnya ini namanya lamul juhud. Ya, sama artinya ya. Untuk disebutnya untuk.
Sini terjemah ini. Murid itu, siswa itu tidak layak, tidak pantas. Nah, Tidak. untuk tidak hadir. Nah, gitu ya. Ini kalimat sendiri aja nih. Contoh lain misalnya, maka nal mu'minuna liang firuka fatan. Nanti saya coba tulis di sini, Bapak ya. Maka nal mu'minuna liang firuka fatan. Nah, itu dia tuh. Bukan nih. Ayat Taubah ayat 122, Bapak Ibu. Iya. 122 bukan 129, salah ya. Ya. Taubah ayat 122. Itu tulisannya apa? Muncul situ ya. لينفروا ya Liang وما firu, كان betul. المؤمنون لينفروا Yang firu. كافة. Betul. Maka nal mu'minuna وما كان wa makana. Oke. Wa makana mu'minuna yang firu لينفروا كافة. kafatan. Yang firu. Iya, itu ada nasab itu karena ada lam. Nah, karena ada ma-nya di depannya maka namanya nih lamnya lam juhud. Habisnya di awalnya gini. Tidaklah layak. Oh, itu maksudnya. Gitu ya, kalimatnya gitu. Tidaklah pantas bagi titik-titik untuk gitu tuh. Dan layak bagi titik-titik untuk. Jadi kalau kita terjemahkan ini, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa, tidaklah pantas bagi seorang mukmin semuanya pergi ke medan pertempuran. Tidaklah layak bagi seorang muslim, ya. Tidaklah semestinya. Ah, boleh juga tuh. Tidaklah semestinya Tidak semestinya. bagi titik-titik untuk. Jadi linknya itu untuk itu. Nah itu oke. Jadi syaratnya disebut lam juhud kalau ada huruf nafinya di depan. Lamnya sama dengan lam ta'lil. Fungsinya juga sama. Tapi di sini disebutnya juhud apabila depannya ada huruf nafi. Yang kelima, ya, namanya lam taukid. Lam taukid diikuti oleh nun taukid. Tadi apa contohnya Pak U? Yang Pak U baca tadi? Ratus alunna. 100 alunna. Ya, diikuti fi'il mudhari'. Ya. Contohnya
Tsumma latus'alunna yauma idzin Anin na'im. anin na'im. Kayaknya kenal tuh surat apa ya Pak ya? Takasur. Asal. Tiga ada kalau nggak salah nih. Betul. Nah ini yang nun taukidnya ini yang ujungnya ini tasdid ini. Nun. Iya. Nah ini lamnya namanya lamu taukid. Sama. Nunnya juga nun taukid. Menguatkan. Iya penguatan. Benar-benar. Atau sungguh-sungguh. Bisa juga pasti. Nomor 6, lamnya tadi lam taukid juga sama. Tapi diawali oleh huruf taukid, Itu inna atau anna. Inna. Contohnya wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Di lafi itu lam ini nih, Bapak Ibu nih. Oh, lafi. Lam terus. Itu ya. Ada pada Yang ada termasuk nggak ada? Iya. Silakan. Innal insana li rabbih lakanud. Iya benar. Wah luar biasa. Lakanud. Betul ya? Iya. Betul itu dia. Itu lam taukid. Apalagi Bapak Ibu? Innahu ala zalika la syahid. Ah, dibaca pendek. La syahid. Ya, betul itu. Pantun masa ketemu yang lain? Contohnya? Innal abrara lafi naim. Innal abrara lafi naim, sahih. Nah, itu dia. Apa lagi? Kalau lagi begini banyak nih nanti ketemu nih. Coba aja nih. Bagaimana lanjutannya? Inna rabbaka Labir mirsad. labil mirsad. Inna rabbahum bihim yauma idzin Lah. Labir. Luar biasa. Aduh, ketemu semua tuh rasanya tuh ya. Apa contoh lain? Coba Bu Nondang, apa lagi contohnya? Ala innal insana layatgha. Surat apa itu? Al-Alaq ya? Al-Alaq. Ini ya. Innal insana layatgha. Baik. Kalau dicari banyakkan ngumpet nih. Iya, itu. Itu kalau ada inaknya, itu mesti lamnya namanya lam taukid juga. Maka Bapak Ibu nih, ini sebenarnya nomor 5 sama nomor 6, ya. Nomor 5 sama nomor 6 itu gabungan keduanya itu bisa diterjemahkan pasti Bapak Ibu. Bisa diterjemahkan pasti. Yang satu Al-'asr innal insana lafi khusr, demi waktu petang, demi waktu sore, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia atau manusia itu pasti dalam kerugian, gitu tuh. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kalian kelak pasti akan ditanya. Pada hari itu kalian akan pasti ditanya tentang kenikmatan.
Tuh gitu tuh. Jadi banyak ya, ini baru tadi ini yang ada di luar ya tadi lam itu ya. Apalagi nih Bapak Ibu? Lam apa lagi nih? Yang kira-kira nggak, supaya jangan ketinggalan nih gitu ya. 7. Lam tambahan ada nggak gitu kayak lam tambahan tapi nggak ada artinya gitu ada nggak? Lam Nggak zaidah. tahu. Iya pernah dengar tuh, contohnya apa ya? Saya pernah dengar Nggak juga. tahu. Iya itu. Cuma kan Betul. kayak lam nun kan suka dibilang Ada zaidah gitu ya. Cuma Pak Bu Ika nih, ada ulama-ulama kalangan tafsir yang nggak mau tuh nambahin kata-kata zaidah, itu nggak mungkin. Oh gitu. Taruh sesuatu nggak ada fungsinya. Oh. Kan ada yang kita ketemu ya, ini wawu Iya. zaidah, kata dia enak aja, enak zaidah. Emang Allah iseng gitu naruh gitu? Nggak mungkin. Gitu kata dia. Ya itu fungsinya sebagai tambahan Ustaz. Ya dia bilang nggak fungsi Tapi sebagai nggak ada tambahan, fungsi dia ininya punya gitu makna ya. sendiri. Oh iya. Gitu. Seperti contoh yang lain, ini kan namanya juga berbeda pendapat ya, wajar-wajar saja orang. Seperti kita ketemu misalnya ada nama fiil madhi atau fiil mudhari lil majhul kan gitu ya. Gitu ya. Fiil madhi mudhari lil majhul. Itu kalau apa ya, mereka punya kalimat bukan majhul. Masa Allah majhul gimana sih kan gitu ya. Itu ya, meskipun ya itu ada perdebatan. Coba khuliqal insanu dha'ifa, gitu kan ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka dibilang fi'il fa'ilnya majhul. Oh, fa'ilnya majhul. Gimana fa'ilnya majhul? Maksudnya kan Allah ya. Nah, saya kira itu apa namanya pendapat, tapi kita tidak memperdebatkan itu. Cuma ada perbedaan pendapat. Baik. Kalau lam zarfiyah apa Ustaz? Sebentar sebelum ke Bu Nandang. Yang disebut lam zaidah itu Bu Ika, contohnya ya. Ini contohnya nih. La uqsimu bihadzal balad. Oh, itu bukan sumpah ya? Kirain lam sumpah gitu bukan ya? Bukan, nggak ada lam sumpah. Uqsimunya yang sumpah. Oh. Lanya la zaidah gitu. Oh. Tapi Nah, itu yang ulama tadi kata Ustadz ulama berbeda pendapat. Jadi di situ maksudnya apa tuh masuknya? Nah, kalau yang satu bilang la nafi. Oh, la nafi. Ya nafi. Enggak benar tuh omongan begitu. Tapi aku bersumpah, kira-kira gitu. Jadi memang kita harus buka tafsirnya itu kalau begitu tuh. Jadi kalau yang bilang zaidah berarti nggak diterjemahan kan? Kalau disebut zaidah berarti nggak diterjemahin. Jadi orang bilang kok ada wujudnya, kok nggak ada terjemahannya, aneh kan gitu. Nggak mungkin lah kan kira-kira. Nah, itu contohnya. Jadi kalau contoh la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawamah, la uqsimu dan sebagainya, la uqsimu. Itu lanya la ini kalau sebagian zaidah, tapi sebagian mengatakan bukan zaidah, itu nafiyah. Oh. Ya. Jadi kalau nafiyah misalnya la uqsimu bihadzal balad, itu kan konteks ayat sebelumnya bahwa mereka itu memperolok-olok Nabi, dikiranya Allah itu tidak akan membalas mereka. Enggak. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah demi kota ini. Gitu. Dan seterusnya. Begitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Karena i'rab ini Bapak Ibu yang kami muliakan bagian daripada ulumul Quran. Kalau bagian ulumul Quran berarti bagian di dalamnya ada tafsir. Begitu tuh. Baik. Jadi lam ini memang kalau kita mau masukkan semua lam, ya termasuk lam nafi, lam jazam. Gitu ya. Tapi karena Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, nanti ada khusus lam nafiyah, lam jazimah kan gitu ya. Jadi itu nanti masuknya kategori huruful jawazim kan gitu ya. Hurufun nawasib gitu. Tapi mau dimasukin sih boleh-boleh aja. Gitu ya. Misalnya lamun nafiyah gitu. Itu kan kategorinya lam juga itu. Tapi nanti jadi lam alif Ustaz ya. Iya, tapi tulisan lam alif. Ya, kalau lam alif hamzahiyah. Ada lagi lam muzahlaqah nih Ustaz. Nah, lam muzahlaqah. Ini namanya lam muzahlaqah nih. Lafi khusn ini. Oh.
Lam al-musahlaqah itu lam yang ngegelincir. Gitu ya. Itu di belakang. Jadi dia menegaskan kalimatnya ditaruh di belakang. Itu namanya lam musahlaqah. Tapi jarang yang kita dengar ya. Lam al-musahlaqah. Artinya lam yang tergelincir. Gitu ya. Lam taukid, lam tadi yang disebut tadi adalah lamul ibtida. Lamul ibtida selanjutnya ini. Lam ibtida. Lam ibtida ini bisa juga kalau sebut tadi lam zaidah karena tidak ada maknanya di awal kalimat. Contohnya misalkan la abdun la talibun ja'a minal qaryah. La talibun ja'a minal qaryah. Ini lamnya Bapak Ibu, huruf lam tidak diterjemahkan secara khusus. Dia menjadi penanda awal kalimat. Itu namanya lamul ibtida. Baik. Ada lam 8 namanya lam rabit. Lam rabitah. Lam rabitah. Sebagai penanda awal jawaban dari fi'il syarat. Ya. Contoh. Lau, misalnya lau sama ini. Nah, contohnya begini. Laulal ilmu lakanan nasu lakanan nasu kal bahaim. Apa maknanya nih? Kalaulah Sekiranya gitu bisa. Bukan karena ilmu, maka manusia seperti hewan. Kalaulah manusia nggak dibekali ilmu, manusia itu ya seperti hewan, nggak ada bedanya dengan hewan, kan gitu ya. Begitu kata pepatah. Ini bukan ayat Qurannya Bapak Ibu, bukan ayat Quran. Ini lakananya ini, lakana. Kalau yang laula murabi la alab tarobi. Nah betul, itu orang sufi nih, tahu kalau orang-orang penganut sufi tahu begitu. Laula robbi lama araftu robbi. Itu ucapan para kaum sufi. Wah, luar biasa. Apalagi Bapak Ibu contohnya? Laqudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar apa itu? Apa itu ya? Jadilah yang menjadi apa namanya itu jawaban dari lakana. Artinya maka. Contoh hadis Nabi apa lagi? Contoh hadis Nabi. Ini Bapak Ibu nih contohnya nih. Masih ingat Bapak Ibu tentang perintah tentang apa tuh? Anjuran tentang bersiwak? Siwak ya. Apa kata Rasulullah SAW? Laula an asyukka
ala ummati la amartuhum bisiwaki. Kata Nabi itu. Ini hadis. Seandainya tidak memberatkan. Iya, apa tuh Pak Budi? Seandainya tidak memberatkan umatku, aku tidak akan perintahkan aku. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak. Nabi tahu kalau itu akan memberatkan. Kayaknya enggak dia. Lamnya yang mana? La amartu, bukan tak, salah dia. La amartuhu. La amar tuhum bisiwaki. Apalagi ini? Itu namanya lam robitoh. Oh, jadi banyak ya padahalnya gitu ya. Tuh, baik. Ini huruf macam-macam huruf lam. Ini yang lam doang, bukan lam alif ya. Lam doangan pada alifnya. Lam, oke, lam apa lagi ya? Masih ada ketinggalan nggak? Masih ingat Bapak Ibu mungkin punya ini ada lam apa yang kira ketinggalan? Contoh misalnya di ayat di katanya lau istahata la akramtuka. Ya. Lau najahta la hadaituka. Gitu ya. Contohnya ya. Contohnya nih yang lau nih, pakai lau. Lau najahta la uhdika. Lau najahta la uhdika. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau engkau sukses, maka aku akan beri hadiah. Iya, Kak. La uhdik. Iya. La uhdiyaka, betul. La uhdiyaka. Berarti kata hadiah dari bahasa Arab ya? Betul. Lau najahta la uhdiyaka. Oh, mestinya bukan pakai fil mudhari, tapi boleh ya. Kalau engkau nanti sukses, ya bisa juga ya. Kalau nanti sukses, biasanya pakainya fil madhi ininya jawabannya Bapak. La ahdaituka. La ahdaituka. La ahdaituka. Pasti aku beri hadiah kau. Luar biasa, ini baru lamu ta'lil, lamu aja lam ada 8. Ya. Jadi begitu beragamnya lam itu. Sementara kita kenal umumnya lam itu hanya huruf jar. Iya. Huruf jar. Itu kenal lam huruf jar aja udah luar biasa. Alhamdulillah, kenal huruf jar aja alhamdulillah itu. Ternyata ada huruf nasab ya.
Jadi oh ya nih Bapak Ibu nih. Nah, ini sedikit tambahannya. Jadi kalau kalimat begini nih Bapak Ibu nih. Bahasa Arabnya begini. Ajlisu alal kursi li'astariha. Kira-kira maknanya apa nih Bapak Ibu? Artinya apa? Duduk di atas kursi. Di atas kursi untuk istirahat ya. Betul ya. Untuk Jadi ajlisu alal kursi li astariha. fathah. Betul. Pertanyaannya, lamnya huruf apa nih Bapak Ibu? Kalau yang menasobkan tadi Apa namanya tadi Bapak Ibu? Kalau ini menasobkan jadinya apa nih? lam taklil bukan Lam ya? taklil. Lam Iya, taklil. benar ya. Benar, lam taklil. Kalau saya sebut ini huruf taklil kan gitu ya, huruf taklil tadi ya. Lam taklil itu huruf taklil. Kalau saya sebut huruf jar boleh nggak? Enggak, Tidak, tidak. Enggak ya. Oh, enggak. Pau boleh nggak Pau? Huruf nggak jar. boleh, karena nggak campur. Alasannya apa Pak? Pau? Isimnya apa, fiilnya nggak majrur. Enggak kasroh. Asroh, Fiil nggak ada yang majrur ya bener lah. isim. Bunda Rina, boleh nggak kalau saya sebut itu huruf jar? Li astariha. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh ya. Jawabannya sama kayak tadi. Ya, lam nasab. Dan sob. Taklil. Pak Puji, ayo Pak Puji, gimana kalau saya sebut fiil huruf jar boleh nggak? Boleh karena dia fathah ya. Iya, ujungnya fathah tapi ini. Kalau li jar kan harus memajrurkan. Harus memajrurkan. Iya dia. Pak Herman. Ya, bisa na'am nggak? Ustaz. Setelah huruf li itu kan fi'il. Iya. Kalau huruf jar itu Isim. berhadapan dengan isim, sedangkan saya ini kira fi'il. berhadapan sama tentara, bukan ya? Saya dua lagi nih tanya nih. Ini supaya meyakinkan aja nih. Bu Arti ada nggak Bu Arti? Bu Arti boleh nggak apa namanya disebut huruf jar? Boleh, Ustaz. Ih, sama aja nggak boleh juga. Alasannya? Oh ya, fi'il ya itu Ustaz ya. Wih, Itu. gitu ya. Ya. Ibu Rima. Bu Rima, Iya, Bun. Iya, boleh. Tidak boleh karena diikuti oleh fiil. Ya. Kayaknya ini udah sepakat semua 100% ya. Baik. Saya jawab beda, Bun. Boleh itu disebut huruf jar. Sama artinya ya tadi. Ayo. Ini nih, ya ini tapi Bapak Ibu benar apa namanya bilang itu fiil apa namanya huruf taklil. Jadi gini, Bun. Jadi ini namanya i'rab ya. Jadi pertanyaan begini. Astariha ini mansub nggak? Mansub. Mansub. Tuh. Penyebab nasabnya apa? Ada an mutmar, Ustaz. Nah, tuh persis Ibu tuh. Jadi kalau begitu kalau dimunculkan bunyinya apa? An astariha. Di an astariha. Gitu ya? Gitu nggak? Oke, sebentar. Ini supaya ini duduk perkaranya biar jelas nih ya. Li'an astariha. Oke. Li'an astariha. Sampai di sini. Jadi sebenarnya yang menasobkan ha ini lamnya atau annya? An. Oh, An. Annya ya. Namanya tadi apa? An apa namanya? An nasab. An apa tadi Bu? Apa namanya tadi? Annya apa nih? An masdariyah. Namanya gini menyebutnya an udmarotan.
Ya. An murotan. Mudmaroh. An Jadi gini nyebutnya. Oh, Astariha itu fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' yang mansub bi'an Matu mudmarotan mudmarot. ba'da lamit ta'lil. Itu begitu tuh irofnya. Oke. marotan. Ya, sekarang kita sebut nih fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' ya artinya ya. Mansub, tandanya nasab ya. Bi. Mansubun. Dengan Oleh karena apa? An yang mudmaroh. Apa mudmaroh itu? Dihilangkan. Tak tampak. Tak nampak. Domir kan nggak tampak. Mustaqim. Ya. Ba'da setelah huruf sebelum Taklil. setelah lamu taklil. Oke, sampai situ ya, Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke atas. Ribet juga. Iya ini kan kelas khusus jadi harus tahu nih. Jadi, Kelas ini. langit Tapi, ini mas. Bapak Ibu kalau nyebutnya li astariha ini mansub oleh huruf lam taklil udah benar tuh, betul. Tapi saya hanya menambah kalau astariha sebut ini lamnya lam huruf jar benar juga. Begini nih, makanya urayanya kalau benar gimana nih? Begini Bapak Ibu. Astariha ini mansub oleh an, betul? Ya. Terus Bapak Ibu udah belajar. Kalau ada fi'il mudhari diawali an, itu namanya apa? Masdar. Masdar Muawwal. muawwal. Masdar muawwal. Masih ingat masdar muawwal? Iya kan? Masdar itu isim atau fi'il? Isim. Iya betul. Masdar itu isim. Berarti astariha itu sebenarnya juga di dalamnya ada Ada isim. isim. Oh. Begitu. Jadi kalau isim berarti lamnya lam apa? Lam huruf jar. Huruf jar. Jadi kalau dimunculkan begini nih Bapak Ibu nih. Nih kalimat aslinya begini nih. Jadi kalau mau menggunakan huruf jar begini bunyinya. Takdirnya, perkiraannya begini. Jadi ajlisu alal kursi lil istirahati. Tuh gitu. Istirahat jelas. Kalau istirahat nih Bapak Ibu nih, istirahat Bapak Ibu pasti lamnya lam apa? Jar. Tapi kalau astariha lamnya lam apa nih? Lam taklil. Tapi besok-besok ada yang menyebut huruf jar, boleh asal tahu alasannya gitu tuh. Kalau hanya muncul bisa huruf jar, bisa tahu. Karena nggak muncul. Bisa aja bener. Annya muncul itu namanya nggak mudmaroh kalau muncul. Mudmaroh itu gini. Jadi ketika annya muncul baru mudmaroh. Kalau namanya annya nggak muncul namanya bukan mudmaroh. Mudmaroh itu berarti mahdzufah itu. Ada li'an. Iya li'an. Dan gini Bapak Ibu, semua ini ya. Jadi kalau kita kategorinya dengan kaidah tadi, semua fi'il mudhari yang mansub itu mesti oleh an Bapak Ibu. Mesti oleh an. Mesti oleh an. Hatta hatta yarji'a. Ya. Hatta yarji'a oleh apa itu? Oleh an. Orang nyebut oleh hatta ya. Iya, boleh itu namanya jawaban yang praktis, simple, pendek, sederhana. Boleh. Fi'il mudhari mansub oleh hatta, iya. Tapi diajarkan yang menjadikan nasab itu bukan hatanya. An, tapi annya disembunyikan. Diumpetin. Iya. Gitu tuh. Negara dia ngumpet gitu. Ya jangan itu mah nggak usah. Ini kan cuma tadi kalau ini mau. Jadi kembali lagi kawal. Kalau Bapak Ibu jawab li astariha ini fi'il mudhari mansub oleh lam ta'lil 100% betul. Ya. Betul. Dah itu aja. Supaya nggak bingung ya. Tanya Ustaz. Iya boleh. Kapan itu boleh nyebut marah itu Ustaz?
Ya, mesti kalau ada lamu ta'lil, lamul juhud udah mesti harus mudmarah, nggak boleh untuk. Nggak boleh muncul. Nggak boleh Oh, muncul. oke. Afwan. Tapi nggak boleh munculnya ada dua macam. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Apa wujub artinya? Wajib. Wajib. Kalau jawazan? Boleh. Boleh. Nah, kalau lamu ta'lil jawazan. Oh. Kalau lamul juhud wujuban. Ya, tapi mungkin itu nggak perlu dilanjutkan dulu ya, biar ini ya. Luar biasa nih. Jadi sebenarnya waktu Bapak Ibu dulu di dasar 3 sama saya udah dapet tuh sinyal-sinyal, udah dapet tuh. Ya, ya. Waktu dasar 3 sama saya sinyal-sinyal dapat, cuma karena udah lama loading Ustaz. udah lama banget kelasnya dulu. Pak Budi tahun berapa tuh pas Ustaz Budi itu dulu tuh ya? Wah, sama saya tuh 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh, 4 tahun baru kemarin, 4 tahun mah. Lebih sih 5 tahun belum. Iya kira-kira pokoknya 2018 pandemi ya. Sebelum pandemi ya, itu ya dulu kan ini sekelas ya. Ustaz Budi sama Bunda Kinan sekelas ya? Enggak kayaknya iya ya. Iya ya kan? Ibu sama Bu Rima juga, Bu Rima gitu ya. Enggak, Bu Rima belum, bukan. Oh, Bu Rima mungkin duluan kali Bu Rima. Oh ya, termasuk para pendahulu ya. Bu Rima Buyaki. Astagfirullah. Oke, Bapak Ibu. Jadi ya ini maksud saya sih belajar kayak gini nih, kita di kajian seperti ini nih, meskipun nggak ngoyo sih, cuma maksudnya agak lebih dalam, agak lebih detail gitu. Agak lebih detail. Tapi nyantai aja, nggak targetnya nggak urus itu, nyantai nanti diulang lagi. Mumet tapi asik. Tapi asik. Alhamdulillah nggak pakai ujian ya Bun. Iya. Mudah-mudahan sih saling ini, maksudnya jadi penopang, ada topang. Oh ternyata gitu ya, oh gitu. Oh, gitu. Jadi ilmuku. Waktu saya baru belajar ini dulu, waktu lagi jadi belajar itu bingung juga itu apa maksudnya sih, opo gitu. Tapi lama-lama, oh gitu, oh akhirnya oh iya. Jadi saya memahami kalau Bapak Ibu kadang-kadang, aduh puyeng nih, ya itu memang sama. Dulu saya waktu belajar, apalagi gurunya kadang-kadang nggak ngasih ini, Bapak Ibu nggak ngasih kesempatan untuk nanya lagi. Udah diem aja, terima aja. Kan gitu tuh, maklum gurunya nih orang ini apa itu kiai besar apa namanya, jadinya pokoknya santrinya udah diem aja berkah nanti, insyaallah kiai doain aja dah gitu ya. Gitu. Saya bersyukur punya guru yang luar biasa tanpa syarat apapun. Nggak ada syaratnya kecuali kalau mau belanja, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi mumet sedep. Iya gitu Bu. Ternyata jadi, ilmu Quran masya Allah tiap luar biasa punya ya. makna tersendiri. Dalam sekali ilmu Al-Quran itu, insya Allah. Baik, kayaknya hari ini kita lam doang tuh ya. Nanti kita bahas lagi kita ayat ya. Enggak apa-apa Ustaz, tapi banyak sekali. Banyak ya. Lam doang tapi banyak dapatnya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Kita Bapak Ibu lanjutkan. Nanti saya share ini hasilnya, hasil tulisan ini kita share. Ya Ustaz. Bisa diulang-ulang lagi. Iya, insya Allah begitu. Baik, terakhir kita bahas surah Al-Kahfi ayat 100 kalau tidak salah ya. Ayat 100. Ayat 101. Monggo dibacakan Bu Ika. Tafadhali Bu Ika. Iya baca Bu Ika. Al-Kahfi 111. 101 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Artinya apa? Artinya? Bentar.
yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup atau tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Baik. Jadi kalau kita lihat pada ayat 100-nya ya, ayat 100-nya Bapak Ibu. Nah, ini kan berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebenarnya berbicara tentang apa sih ini? Kan bicara tentang orang-orang yang menutup mata hati dan mata hatinya, kan gitu ya. Jadi pada ayat 100 wa'aradna jahannama lil kafirina wa'aradna jahannama yauma idzil kafirina 'aradha. Pada hari di mana kami tentukan kiamat itu, maka kami tampakkan kepada orang-orang kafir, kami sediakan bagi orang kafir itu neraka jahanam. Siapa sih orang-orang kafir itu tuh? Orang kafir itu bagaimana mereka gambarannya itu? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Siapa yang Allah akan sediakan tempatnya di jahanam tadi itu, nanti itu, yaitu orang-orang alladzina kanat a'yunuhum. Bapak Ibu muliakan, coba perhatikan itu kanat sih ya. Kanat itu fi'il apa itu? Madinnya. Karena dia fi'il madhi berarti waktunya itu sekarang atau matu lampau. Itu cara memahaminya. Jadi orang-orang kafir nanti yang diazab di neraka jahanam itu, yaitu orang-orang yang dulu. Dulunya dari mana? Kanat. Di dunia. A'yunuhum fi ghita. Mata-mata mereka itu di dalam ghita. Tertutup. Ditutup. Mereka menutup. Mereka sendiri yang sengaja menutup. Menutup dari apa? Menutup dari kebenaran. Dia tahu kebenaran, tetapi tidak mengacuhkan. A'yunuhum fi ghita'in an dzikri, untuk mengingatku, supaya orang kalau melihat sesuatu ingat Allah jadi takut, tapi sengaja ditutup-tutupi. Wa kanu la yastati'una sam'a. Yastati'un itu fil apa Bapak Ibu? Mudhari. Makna mudhari itu apa? Sekarang akan datang atau berulang-ulang. Kebiasaan. Tapi kebiasaan itu digambarkan waktunya dulu. Kanu. Jadi terjemahannya dulu ketika mereka selalu, gitu ya. Selalu apa tuh? Selalu menjadikan pendengarannya itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. La yastati'una, maka seakan-akan mereka tidak mampu mendengar, padahal telinga mereka jelas sehat, gitu kan? Mata mereka sehat, tetapi mata mereka tidak untuk melihat kebenaran. Jadi kalau kita ketemu fi'il mudhari yang maknanya adalah selalu, sedang, langsung, akan datang, berlangsung, dan kebiasaan, tetapi ketika diawali dengan kanat, kanu, kuntum, dan sebagainya, pokoknya kana dan teman-temannya itu, berarti Bapak Ibu itu bercerita tentang dulu waktu di dunia. Dulu waktu di dunia kalian terus menerus kanu yukadzibun, kan gitu ya, kanu yukadzibun. Yukadzibuna betul, yukadzibunnya fil mudhari, tapi fil mudharinya bermudhari yang berlaku di masa dulu ketika mereka hidup terus menerus, gitu maksudnya. Tapi berceritanya ketika kiamat terjadi. Nah, jadi ayat ini kita cara memahaminya, orang-orang kafir yang dimasukkan ke neraka jahanam itu adalah orang-orang dulu ketika di dunia mata mereka ditutup dari kebenaran sehingga tidak bisa mengingatku, dan telinga mereka dulu ditutup sehingga tidak mampu mendengar kebenaran-kebenaran. Nah, demikian. Ya. Ghita itu artinya tutupan. Baik, kita lanjutkan ayat 102. Nah, silakan Bunda Nondang. Ayo Bun, Bunda Nondang monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhizu ibadi min duni awliya.
Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang yang kufur mengira bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Gitu ya. Afa hasibal ladzina kafaru. Afa hasiba. Apakah menduga siapa orang-orang kafir? Apakah orang-orang kafir itu akan menduga ayat takhidhu? Ya. Apakah orang-orang yang kafir yang mempersekutukan sesuatu dengan aku itu menduga bahwa itu hamba-hambaku yang ada dalam genggaman kekuasaan itu seperti para malaikat, ya, nabi-nabi, gitu ya, atau apa namanya, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu sebagai aulia, ya, aulia itu di situ artinya adalah penolong-penolong yang disembah, yang dikultuskan. Ada golongan orang-orang yang menyembah manusia. Ya, orang-orang Nasrani menyembah manusia. Menyembah berhala-berhala. Gitu ya. Ada orang yang menyembah apa namanya? Binatang. Ada yang menyembah pohon. Kan namanya ashabul aikah, gitu ya. Yang menyembah binatang padahal binatang mati lagi. Itu kan orang-orang Yahudi tuh yang dibuat oleh Samiri. Ya. Samiri. Bukan Ustadz. Samiri itu pembuat patung yang patungnya bisa ngomong, itu kan ternyata kan hewan, itu kan apa namanya, buat sapi kan? Sapi. Dan orang India juga katanya mempertuhankan sapi kan? Iya. Sapi. Iya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah itu kan kalimatnya siratal ladzina an'amta alaihim. Itu satu golongannya. Ghairil maghdubi alaihim satu golongan, waladhdallin satu golongan. Kan gitu ya. Maka golongan-golongan yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu dijelaskan sesungguhnya di surat setelahnya itu. Itu Al-Baqarah. Ternyata ada orang-orang yang ada di dunia ini, orang yang masih menyembah berhala. Berhalanya apa? Baqarah, sapi. Ada juga orang yang menyembah pada surat berikutnya Ali Imran, keluarga Imran, yaitu Isa. Ada juga orang yang menyembah dewi-dewi, itu An-Nisa. Gitu. Jadi semacam ini sebagai pesan-pesan apa namanya, bagaimana keadaan-keadaan manusia di dunia yang disebutkan Allah sebagai orang yang sesat, orang yang dimurkai oleh Allah. Gitu ya. Gambarnya seperti itu. Meskipun Al-Baqarah bercerita tentang apa, Ali Imran tentang apa, An-Nisa tentang apa, tetapi ada sinyal-sinyal ke sana larinya itu. Ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula, maka kami janjikan, ya. Kami siapkan bagi orang-orang kafir itu jahanam, neraka jahanam, nuzula, tempat turun mereka. Itu menunjukkan apa namanya, memang orang yang masuk neraka itu jatuh, gitu ya, jatuh. Ada gambaran Bapak Ibu memuliakan, orang itu berjalan di atas sirat, gitu ya, terus lurus menuju surga, tapi kalau terpleset jatuh ke neraka, gitu. Turun. Itu ya sih, ya ilustrasi dari gambaran kalta ya. Nanti juga sebenarnya surga juga disebut nuzul juga kan, gitu ya. Oke, ayat 103. Silakan dengan Pak Jemul Yanto, fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala.
katakanlah, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Kepadamu, nah maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi, meskipun Allah itu kan kalimat indahnya saja. Maukah ku beritahukan kepadamu orang yang paling merugi perbuatannya? Ya pasti mau, Nabi kan nggak pernah menolak. Ada Nabi, nggak usah lah, nggak ada. Nabi terus nawar tuh nggak ada. Kan gitu. Nah siapa yang akhsar itu nih? Akhsar itu siapa? Mari kita lihat setelahnya. Pak Junman Syah, tafadhol dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu muliakan, orang itu ada yang rugi, tapi ada orang yang paling merugi. Kalau orang rugi itu orang yang berbuat jahat dan dia sebenarnya menyadari perbuatan jahatnya, perbuatan kelirunya. Orang yang berbuat keliru tapi dia menyadari kelirunya, dia salah, dia merugi. Tapi yang jauh merugi lebih ruginya itu orang-orang yang berbuat sesuatu kesalahan, perbuatan kekeliruan, kejahatan, justru dia menyangka berbuat baik. Itu repot tuh. Ditanya menebang hutan untuk apa? Ini demi permajaan, padahal bikin sengsara orang gitu ya. Bikin sengsara orang dan sebagainya. Jadi orang-orang yang berbuat sesuatu perbuatan yang sesungguhnya perbuatan itu merugikan, tetapi dia merasa itu adalah menguntungkan dan memberdayakan. Itu tuh. Ada orang-orang yang memberikan penafsiran Al-Qur'an yang menurut penafsiran dia, wah ini keren nih tafsir Al-Quran seperti ini, padahal tafsirannya adalah menyesatkan. Ada orang yang pernah mengatakan bahwasanya wa ja'alnakum azwaja, kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Lalu dia dengan senang hati menafsirkan, ya pasangan-pasangan itu yang penting punya pasangan. Perkara pasangannya laki sama laki, perempuan sama perempuan, yang penting pasangan. Coba bayangkan. Nah, ini kan namanya orang menafsirkan seenaknya sendiri. Padahal ribuan tahun yang lalu Allah mengutuk perbuatan kaum Nabi Lut. Kan begitu. Lalu dia dengan seenak hati menafsirkan kan gitu. Ya kita tidak nggak terima dia profesor kayak apa kan gitu. Tapi tafsirannya hanya untuk menyenangkan kebijakan-kebijakan yang sedang karena dituntut supaya bagaimana Islam itu toleran, Islam itu bersikap istilahnya modern, sehingga membiarkan orang perilaku menyimpang yang dianggap sebagai perilaku orang modern. LGBT dulu rame LGBT. Terus ada seorang profesor perempuan yang mengatakan Al-Quran itu mengatakan perempuan pasangan yang penting. Nah dia pakai satu ayat aja tapi nggak memahami. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ya terserah siapa mau jadi pasangannya. Kacau ya. Nah, gitu. Jadi itu yang kalau menurut pemahaman kita itu orang-orang yang kayaknya beramal, mereka menduga bahwa mereka itu berpikiran, mereka itu memberikan pendapat, gagasan, ide yang akan memberikan kemanfaatan bagi manusia, tetapi sesungguhnya adalah menyengsarakan manusia. Yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga, namanya juga menduga Bapak Ibu. Kalau menduga-duga itu berarti jauh dari kebenaran. Bahwa mereka itu berbuat kebaikan, membuat kedamaian, membuat kesejahteraan. Tapi itu seperti fata morgana. Demikian, subhanallah, kita sudah mengkaji meskipun cuma beberapa ayat, 3 ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita memantapkan hati. Tapi sebelum
Kami akhiri. Ada yang ingin tanya mungkin tentang pesan ayatnya atau apanya, Bapak Ibu? Boleh, silakan. Aman ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kami doakan semuanya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah SWT. Amin. Rahmat dari Allah yang Maha Kuasa untuk kita Amin. dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa anfa'na. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa Amin. Rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Amin ya Allah. Afina wa'fu 'anna washfi mardana washfi marda ahlina washfi marda muslimin 'amatan bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.